buat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Panglima saya Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Bapak Presiden, Pak Jokowi, terima kasih kehadiran Bapak. Ini pertama kali Gerindra bikin acara mengundang Presiden, Wakil Presiden, dan tokoh-tokoh nasional untuk pertama kali sekarang. Kita undang pertama kali karena moral agak tinggi, Pak. Jadi berani ngundang, Pak. Waktu kalah nggak usah undang-undang. Yang pinter Pak Surya Paloh, tahu aja siapa yang. Bapak-bapak sekalian, ini kehormatan besar saya membuat suatu acara dan kita mengundang semua partai. Tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Saya kira malam ini Pak Jokowi ini suatu langkah bukti contoh bagi banyak pihak dalam dan luar negeri bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudara, saya ini memang punya sifat, nggak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat. Saya tidak suka ngolor, istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana Pak, tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu.
Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya enggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang.
Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, kita nggak. Udah, nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Jangan, nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Ya, itulah kira-kira sambutan dari Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto yang mana sudah menjelaskan, yang mana sudah membuka seluruh apa yang menjadi kegiatan Pak Presiden. Presiden memang Pak Jokowi ini adalah presiden atau kepala negara yang memang bekerja untuk rakyatnya. Jadi narasi-narasi yang sering kita bangun, yang sering kita lihat di media sosial, dimanapun itu yang katanya tidak pernah memikirkan rakyat, Prabowo Subianto adalah orang yang paling jujur dan beliau mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya. Tidak ada pemimpin yang bekerja seharian, rapat 7 kali dalam 24 jam, mungkin dalam sehari ya, yang dikatakan Pak Prabowo tadi. Dan juga Pak Prabowo juga menjelaskan bahwa nggak ada menteri yang ingin bareng sama Pak Presiden. Karena saking apanya, ketika bareng sama Presiden diajak diskusi, hanya Pak Prabowo Subianto yang rela membersamai Presiden. Karena para menteri-menteri yang lain mungkin karena males untuk diskusi dengan Pak Jokowi. Tidak ada waktu untuk tidur, tidak ada waktu untuk makan-makan pun katanya Pak Prabowo ini Presiden Jokowi hanya sedikit. Ya. Jadi saya rasa tudingan-tudingan yang dibangun dari awal yang katanya presiden nggak pernah kerja, dan kebetulan ya yang orang-orang nyinyir seperti PKS ini sudah ada di forum ini, di Partai Gerindra ini. Jadi saya rasa ini pasti tahulah nanti bagaimana kinerjanya presiden, dan presiden Pak Jokowi ini tinggal 2 bulan lagi. Ya, semoga Pak Prabowo tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas sehingga nanti memimpin seluruh rakyat Indonesia bisa dengan kondisi bugar dan bisa fresh. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.